punten. Jadi sunnahnya adalah itikaf. Yang paling bagus 10 hari lepas dari segala urusan, fokus ibadah. Rasulullah selalu 10 hari. Nah, dalam 10 hari tersebut, malaikat Jibril datang untuk terus mengevaluasi, maaf, murojaah atau mengevaluasi ya, bacaan, mengulang, bukan mengevaluasi, mengulang hafalan Rasulullah. Dan pada itikaf saat terakhir, 20 hari Rasulullah itikafnya. Jadi umumnya Rasul 10 hari, 10 malam. Lalu kalau tidak bisa dari itu, maka hanya malamnya saja. Ini tingkatan kedua, yaitu malam harinya, karena siangnya banyak kewajiban yang lain, maka hanya malam hari tinggal di masjid untuk menghidupkan malam-malam untuk meraih Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, amalan yang dilakukan pada waktu itu lebih baik dari 83 tahun lebih. Jadi kalau sholatnya maka bernilai, demikianlah ulama mengatakannya, seperti 83 tahun lebih. Makanya luar biasa sekali. Kalau zikirnya demikian pula. Lalu tingkatan ketiga adalah hanya malam-malam ganjil. Tidak bisa 10 malam terus-menerus, maka hanya malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29. Kalaupun itu masih tidak sanggup, maka itikafnya pada 2, 23, 25, 27. Hanya yang 7 hari terakhir itu, ya maaf, yang 7 hari terakhir. Tapi kalaupun tidak sanggup, maka sesanggupnya saja, ya. Cuma kalau mengejar Lailatul Qadar, seperti itulah keadaannya. Lalu keutamaan Lailatul Qadar itu sangat luar biasa, yang tidak akan diperoleh di malam-malam yang lain. Apa saja yang dilakukan selama iktikaf? Pertama, memang harus dalam keadaan bersuci, ya. Tentu saja dalam itikaf mendapatkan Lailatul Qadar, kata kuncinya adalah mengamalkan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita tidak bisa mendapatkan Lailatul Qadar dengan amalan yang ngarang, amalan sekepikirnya, amalan yang seadanya, semaunya. Tentu harus menyesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, karena memang itulah contoh amalan terbaik yang harus kita lakukan. Apa yang dilakukan? Kita urutkan dari mulai itikaf, harus dengan niat itikaf dalam keadaan suci dan tidak keluar kecuali untuk yang penting saja, ya, yang memang sangat penting. Tidak keluar untuk urusan mubah, tapi untuk hal yang penting. Rasulullah di 10 hari terakhir mengencangkan ikat pinggang, artinya memang tidak melakukan hal-hal lain berkaitan dengan suami istri, dan beliau menghidupkan sepanjang malam dan membangunkan keluarganya. Ini hadis sahih. Jadi adalah sunnah kita membangunkan keluarga untuk menghidupkan malam-malam. Rasulullah sendiri memang full di masjid, ya. Tapi bagi kita yang memiliki banyak keterbatasan, amal-amal yang penting lainnya adalah, yang pertama adalah menjaga sholat berjamaah. Jadi kita usahakan di masjid jangan lepas sholat berjamaah, karena itu keutamaan besar. Sholat Isya berjamaah itu separuh malam dianggap sholat terus-menerus. Jadi, dan kalau dengan sholat subuh jamaah, maka sepanjang malam dianggap sholat terus-menerus. Artinya kalau kita sangat menjaga berjamaah, eh, terutama Isya dan subuh, maka sepanjang malam kita dicatatkan dalam keadaan posisi sholat terus-menerus. Luar biasa ini, ya.
Ini tidak hanya pada Ramadan saja, tapi pada hari-hari yang lainnya juga begitu. Nah, kalau dalam Ramadan tentu menjadi luar biasa pahalanya karena dianggap sholat sepanjang malam di bulan Ramadan. Amalan selanjutnya adalah tarawih, qiyamul lail. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Ini sahih semua ya yang dibawakan ini. Barang siapa yang qiyam ya qoma berdiri untuk sholat qiyamul lail di bulan Ramadan imanan dengan penuh keyakinan ini perintah Allah, ini adalah amalan yang disukai Allah, ada janji-janji yang Allah berikan dalam Qiyamul Lail ini wahtisaban. Benar-benar yang dicari dari Qiyamul Lail ini bukan penilaian orang, bukan masalah diposting, diakui, tidak. Tapi wahtisaban. Hanya ingin mendapat pahala dari Allah. Ghufirallahu, maka Allah mengampuni padanya ma taqaddama min dambi, semua dosa-dosa yang lalu. Maka usahakan tarawihnya itu diikuti imam ya sampai selesai. Syukur kalau kita bisa mendapatkan witir. Kalau di Mekah ini kan juga nggak ngitung jumlah rakaatnya, ikut saja. Itu selesainya jam 10:15 sampai ke kamar. Biasanya yang mengganti wudhu tuh setengah 11, lalu jam 12:30 atau setengah satu sudah mulai lagi sampai sekitar jam 2, 2:15 baru selesai. Baru sesudah itu masing-masing dan bersahur, sahur dan sholat subuh. Dan sekarang sudah selesai nih rata-rata sudah syuruk tidur, tidur ya. Dan malamnya bangun. Begitulah yang udah terbiasa. Bagi yang belum terbiasa memang akan ada meriang-meriang. Tetapi sunnahnya adalah memang qiyamul lail. Salat malam ini menjadi kunci untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tentu bukan masalah jumlah saja, tapi yang paling penting adalah kehusuannya harus kita tingkatkan ya. Bagaimana kalau imam sudah selesai dan kita masih ingin sholat, sholatlah ya. Ada sholat istiqoroh, ada sholat hajat, ada sholat mutlak. Masih ingin sholat, sholat. Hanya ya tidak usah witir 2 kali. Apalagi selain sholat fardu dan sholat sunnah yang kita lakukan selama itikaf atau mencari Lailatul Qadar ini adalah Al-Quran. Karena Al-Quran ini diturunkannya di bulan Ramadan dan Malaikat Jibril juga datang setiap Ramadan untuk terus murojaah, mengecek ulang, memantapkan apa yang sudah disampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan ini dilakukan setiap Ramadan. Pada waktu Ramadan terakhir 20 hari Rasulullah itikafnya. Jadi memang ruhnya Ramadan ini adalah Al-Quran. Nah, harusnya seperti kita dengan HP ya, dikit-dikit Quran, dikit-dikit Quran, dikit-dikit Quran. Bahkan ada Syekh Ali Jabir yang menceritakan ada seorang yang sangat cinta Quran dan terus berusaha menghafal Quran. Jadi ngobrol tuh sebentar, udah gitu, nah, langsung kembali ke hafalannya, ke murojaahnya, lebih menikmati bersama Quran. Kita kan dikit-dikit buka HP, dikit-dikit lihat HP. Nah, yang paling bagus itu selama itikaf, dikit-dikit Quran lagi, dan tentu ini dengan tadabur. Jadi, kalau kita lihat di Masjidil Haram, kalau semalam juga isyanya Ustadz Syekh Sudais, ya, Syekh Sudais dari Mekah datang ke sini. Lalu orang-orang yang paham bahasa Arab ya sangat menikmati sekali. Walaupun berjam-jam ya ini aja, maaf ya, ceramah ini mungkin dinikmati bagi yang paham ya, bagi yang serius ingin paham apalagi akan terus menyimak walaupun sejam. Nah, sama kalau yang paham bahasa Arab itu menikmati sekali itu Quran karena tidak ada yang lebih dinikmati dalam hidup ini selain Al-Quran dibanding kitab apapun.
dan tidak akan pernah bosan, ya. Kalau baca buku diulang-ulang bosan. Nah, Quran tidak bisa bosan, tidak akan bosan. Karena memang sudah diciptakan demikian, sudah diturunkan oleh Allah sedemikian rupa. Jangan mengatakan diciptakan Quran itu, ya, karena itu kalam Allah, tapi diturunkan oleh Allah untuk membuat kita selalu haus lapar, ya. Pokoknya makin bersih hati itu pasti makin eh, betah dengan Quran, makin lapar, ya, untuk terus berinteraksi dengan Quran. Tapi sebaliknya, kalau hatinya semakin kurang bersih, maka cepat ngantuk, cepat menguap, cepat lepas, cepat ganti, karena memang Al-Quran akan sangat eh, diberikan oleh Allah kenikmatannya kepada orang yang berusaha membersihkan hatinya. Minimal 100 ayat, ya. Minimal 100 ayat, karena ada hadisnya tentang yang membaca 100 ayat itu keutamaannya. Insya Allah nanti sebutkan, ya, luar biasa. Nah, selanjutnya apa lagi di dalam menghidupkan malam-malam? Ya, sebentar. Baca ini dulu dalilnya. Ya, kemudian doa. Jadi memang doa la yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak atau merubah takdir selain doa. Siapa yang membaca 100 ayat dalam satu malam akan dicatat pahala bagai orang yang taat beribadah sepanjang malam. Hadis riwayat Ahmad dinilai Hasan dalam Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' nomor 6464. Jadi luar biasa. Kalau dalam hadis lain, barang siapa yang membaca 100 ayat dalam semalam, maka ia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Masya Allah. Jadi luar biasa sekali kalau kita tiap malam berusaha. Kalau baca baca surat Al-Baqarah 286 ayat. Ini luar biasa. Fadilahnya berkah, ya. Maka kalau bisa kita tiap hari tidak boleh lepas dari surat Al-Baqarah. Itu tiap hari. Kalau bisa begitu luar biasa. Karena akan dijauhkan dari tipu daya setan. Apalagi kalau dibaca di rumah, ya. Ini kalau selain dari Ramadan kita dawamkan, karena jelas sekali dalil keutamaan surat Al-Baqarah itu akan penuh berkah dan meninggalkannya kerugian. Di rumah jin tidak akan masuk, setan akan lari, sihir tidak mempan, akan turun ketentraman, kemudahan urusan, dan terkabulnya doa-doa. Nah, kalau Al-Mulk itu 30 ayat, ya. Kalau Al-Mulk ada satu surat dalam Al-Quran yang terdiri 30 ayat yang memberi syafaat kepada orang yang membacanya hingga diampuni, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, Sahih. Ini yang diceritakan oleh Syekh Ali Jabir. Beliau mengubur ibu-ibu yang wafat. Ternyata kuburannya sangat harum, bahkan berbekas di tangan beliau sampai 3 hari. Harum yang tidak dikenal dengan wewangian. Ya, ternyata sesudah ditanya adalah tidak pernah lepas Al-Mulk. Itu 30 ayat. Jadi tiap malam kalau kita baca Al-Mulk, tambah ayat kursi, tambah Al-Ikhlas, Al-Falak, Anas, dan tambah yang lain, syukur kalau bisa Al-Baqarah, ah, itu luar biasa fadilahnya. Bahkan ibunya Syekh Ali itu juga tidak pernah lepas dari surat Al-Baqarah. Setiap hari selain satu juz untuk menamatkan sebulan khatam, juga Al-Baqarah dibaca juga tiap hari. Jadi Masya Allah.
Dan ya kita lihat sendiri keutamaannya. Jadi katanya, kata Syekh Ali, kalau ibu saya sedang baca Al-Baqarah, nggak ada yang bisa ganggu. Beliau khusyuk aja. Kalau sudah sangat lancar, dengan bacaan yang baik, itu 1 jam ya. Surat Al-Baqarah itu 2 juz, 4 lembar, 24 lembar. Tapi bagi yang terbata-bata atau masih sedang-sedang, bisa 1,5 jam. Tapi itu akan membuat urusan kita. Hati menjadi sangat tenang, urusan menjadi lebih mudah, dipotong setengah jam, setengah jam bisa selesai. Ya, kita aja lihat medsos bisa berjam-jam tanpa terasa. Katanya orang Indonesia itu minimal 5,5 jam sehari dengan HP dan melihat medsosnya. Ini malam Lailatul Qadar, janganlah kita sia-siakan kecuali baca Al-Quran, tadaburi ayat-ayatnya. Bisa juga sambil itikaf divariasikan doa Lailatul Qadar, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun, pemaaf. Pemaaf di sini al-afu itu adalah memaafkan yang lebih dalam dari al-ghafur. Kalau ghafur menutupi, tapi al-afu ini mencabut sampai ke akar-akarnya. Jadi seperti ada pohon dicabut habis sampai ke akar-akarnya. Atau seperti orang yang jalan di padang pasir, lalu tapak kakinya itu, bekas jalannya dihembus oleh angin besar, sehingga nggak ada bekas sama sekali. Nah, orang sekarang takut-takut dengan jejak digital, takut ketahuan masa lalunya. Pernah ada artis juga kan yang sampai menangis-nangis memohon ke TV, ke produsernya supaya tidak menayangkan ketika dia belum berjilbab. Nangis-nangis itu. Ya, anjurannya adalah carilah Al-Afu, Lailatul Qadar. Ya, berjuang hanya malam-malam ganjil yang utamanya ya. Kalau tidak bisa 10, minta supaya hapus jejak. Kalau mungkin masih ada jejak digital, tapi kalau Allah tidak menghendaki dibuka, tidak ada yang bisa membuka. Tidak ada satupun yang bisa yang membuka apa yang Allah tutupi. Kita semua punya masa lalu, punya aib, punya dosa, ya banyak yang ingin kita tutupi. Dan Lailatul Qadar bisa menghapuskan semuanya. Tidak ada. Nanti orang tidak dibuat ingat. Kalaupun memang ada, dibuat tidak ada yang bisa ngebuka. Kalau Allah tidak buka, tidak ada yang bisa membuka. Dan di akhirat pun tidak ketemu. Ya, kalau istighfar kita nggak ada yang nggak kebuka siapapun, tapi di akhirat kita jumpa dengan dosa kita. Aduh, malu kan, walaupun tabir-tabir hanya kita dengan Allah, hati malu banget ya. Tapi kalau kena al-afu, yang saya dengar dari para ulama, tidak ada nanti pertemuan dengan dosa yang sudah dihapuskan sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa lain ya, karena doa bisa mengubah takdir. Dan sebut juga bahwa malam Lailatul Qadar itu kan takdir setahun kemudian ditulis. Nah, mudah-mudahan dengan doa-doa yang sungguh-sungguh, maka Allah memberikan takdir-takdir terbaik bagi kita, bagi orang tua, bagi keluarga, bagi anak-anak. Dan dibuatlah petanya ya, doanya, supaya saat mustajab, terutama di penghujung malam itu, saat sepertiga malam terakhir itu kan saat orang meminta diberi, berdoa diijabah, mohon ampun diampuni. Jadi jangan dihabiskan semuanya oleh sholat, zikir, tapi juga doa. Apakah boleh sambil zikir yang lain? Tentu saja, ya. Kan intinya adalah ibadah. Apapun ibadah yang dicontohkan Nabi atau yang disunahkan oleh Rasulullah, itu bisa dilakukan pada waktunya. Hanya kita dibatasi kalau sedang itikaf, ya tidak keluar. Bolehkah saya berbakti ke orang tua? Doa, ya itu lebih kuat. Atau mau transfer, sekarang lebih mudah, kita tidak usah keluar dari masjid. Transferlah, karena di bulan Ramadan,
Rasulullah seperti angin, tidak ada masalah ya. Kita sedang itikaf, ada sanak saudara yang kurang, ada ini, langsung keluarkan HP, ditransfer ringan. Rasulullah itu seperti angin, ringan saja ya. Kalau kita mau sedekah itu tidak usah terlalu banyak dihitung-hitung, apalagi yang sudah keluar dihitung, tidak boleh. Itu hanya membuat pelit diri kita. Mana qasad shadaqatun min mal? Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Baliadzah, kecuali nambah, nambah, nambah. Nah, apalagi doanya jangan hanya doa untuk kita, tapi doakan sanak saudara, bahkan orang-orang yang pernah menyakiti kita, orang yang pernah kita sakiti, ya. Itulah saat kita meminta kepada Allah supaya Lailatul Qadar tidak hanya untuk kita manfaatnya, tapi juga untuk saudara-saudara kita lainnya. Saudara kita di Palestina, saudara kita di berbagai penjuru dunia, Uighur, Rohingya yang teraniaya, kita doakan yang banyak, termasuk orang-orang yang pernah hilaf menyakiti kita. Kita maafkan, kita doakan kebaikan. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu, kita tinggal beberapa malam lagi ya. Malam besok, nanti malam-malam genap, selanjutnya malam ganjil. Sendiri besok sudah kembali ke tanah air, tapi jamaah masih tetap di sini sampai Lebaran sebagian besar. Lalu itikaf di Masjid Cipaku, mulai dari malam Rabu, malam Kamis, barulah malam Jumatnya itikaf di Bandung, dan selanjutnya itikaf di Eko Pesantren 2. Silahkan saja ya bagi yang akan ikut, tapi sesuaikanlah dengan keadaan masing-masing, karena yang paling penting adalah kehusuannya. Sekali lagi, jangan tergoda untuk sibuk mencari penilaian makhluk, karena penting sekali keikhlasan di dalam itikaf ini, dan Allah tahu isi hati kita. Allah tahu fisik kita, mental kita, keilmuan kita. Allah tahu apapun yang kita lakukan. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia, Allah, bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Wa asiru kaulakum awijharubih innahu alimum bidati sudur. Kau rahasiakan, wa asiru kaulakum, perkataanmu, atau engkau zaharkan, sesungguhnya Allah maha tahu apa yang disimpan di dalam dada. Ya, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan kami menciptakan insan, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Setiap ngobrol ingat, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi selain Allah yang maha mendengar, kita pun harus tahu bahwa setiap perkataan ini ada malaikat yang mengawasi dan mencatatnya ya. Kita sering menyebutnya raqibun atid. Jadi biasakanlah, dan puncaknya nanti adalah antak budallah ka'annaka taroh wa illam takun taroh fa innahu yaroh. Ini puncaknya ya. Ihsan, yaitu orang yang beribadah seakan melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa lihat Allah, karena memang tidak mungkin bisa lihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Nah, seperti sekarang ini, kita ditatap oleh Allah, didengar oleh Allah, dikelilingi oleh malaikat yang sedang mencatat, juga mendoakan turunnya rahmat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Jangan sia-siakan, kita masih punya beberapa malam lagi, yang terutama malam 25 ya. Apakah boleh tidur? Ya, kalau sudah sangat tidak kuat tidur, tapi kalau kita bisa bertahan, ya memang menghidupkan malam, itulah intinya. Bagaimana dengan yang berhalangan di rumah, kemudian
yang tidak bisa berangkat karena wanita. Nah, tentu saja Allah mengetahui siapapun hambanya yang punya keterbatasan, yang punya uzur, dan Allah Maha menghargai sekecil apapun kebaikan hambanya. Yang penting ikhlas, wahtisaban ya, benar-benar mencari eh, kedudukan di sisi Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Mudah-mudahan setengah jam ini bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Oh ya, siapa yang paling nikmat? Yang paling nikmat adalah yang paling bersih hatinya. Ingat ini baik-baik. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila kulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat casing karena emang ciptaan Allah, tapi Allah melihat hati dan amal. Maka bersihkanlah hati ya, jangan ada benci, dengki, dendam, atau perasaan buruk kepada hamba-hamba Allah lain yang tidak layak didendamin. Mudah-mudahan itu menambah nikmatnya Allah memberikan Lailatul Qadar